salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vivi Fitriani, SPD MSI, merupakan salah satu dosen di program studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada hari ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang ada di program studi S1 Ilmu Tanah yang menjadi fokus dalam keahlian bidang studi saya, yaitu mata kuliah Meteorologi Pertanian. Mata kuliah Meteorologi Pertanian merupakan salah satu mata kuliah wajib berpraktikum yang ada di program studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Adapun kode mata kuliahnya adalah PNT 1411, di mana pada mata kuliah ini dibebankan 3 SKS, di mana 2 diantaranya adalah 2 SKS untuk tatap muka dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini ditawarkan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana pemahaman dan pengukuran karakteristik meteorologi di bidang pertanian, pemanfaatan data meteorologi untuk menghitung kebutuhan air tanaman, perancangan pola tanam berdasarkan ketersediaan air, serta bagaimana memitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, meteorologi pertanian ini menjadi sangat penting karena dapat membantu kita dalam memahami interaksi cuaca dan iklim terhadap tanah dan tanaman, khususnya bagaimana mengetahui kebutuhan air tanaman untuk manajemen pemberian air bagi tanaman mendukung dalam budidaya pertanian yang lebih optimal. Oleh karena itu, sebagai seorang ahli pertanian perlu memahami hubungan antara kondisi atmosfer, tanah, dan tanaman, khususnya bagaimana menyediakan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Nah, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah dengan beban dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan, di mana terdapat 3 CPL yang dibebankan, yaitu CPL 1 mampu menginterpretasikan karakteristik tanah dan atmosfer sebagai sistem penunjang kehidupan, CPL 3 mampu menerapkan ilmu tanah dalam pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan, khususnya kawasan vulkanis, serta CPL 7 mampu melaksanakan penelitian dan mengaplikasikan ipteks yang relevan dengan pengembangan sumber daya lahan serta berorientasi pada sistem pertanian berkelanjutan. Nah, untuk mencapai atau mengukur keberhasilan dari CPL ini, maka ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mata kuliah ini, yaitu di mana CPMK-nya ada 6. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menginterpretasikan karakteristik tanah dan atmosfer, yaitu unsur cuaca, sebagai salah satu kesatuan sistem pertanian dan lingkungan berdasarkan data pengamatan lapang dan visual. CPMK kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan hubungan unsur-unsur cuaca, yaitu radiasi matahari, suhu, kelembaban udara, dan curah hujan, serta angin, dengan proses tanah dan pertumbuhan tanaman berdasarkan data lapangan dan literatur. CPL ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep dan metode dasar analisis meteorologi pertanian untuk mendukung pengelolaan tanah, air, dan tanaman secara berkelanjutan. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengoperasikan dan memanfaatkan data serta instrumen sederhana meteorologi pertanian untuk analisis kondisi lapangan dan laboratorium. CPL kelima, mahasiswa mampu merumuskan hasil analisis cuaca, tanah, dan tanaman sebagai dasar pengelolaan lahan pertanian berbasis pengamatan lapangan dan analisis spasial sederhana. Dan CPMK terakhir yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dan metode analisis meteorologi pertanian serta menginterpretasikan hubungan cuaca, tanah, air, dan pertumbuhan tanaman. Dalam penyusunan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini disusun berdasarkan kurikulum OBE, di mana penilaiannya lebih menekankan pada penilaian berbasis hasil proyek. Nah, adapun komponen penilaian dari mata kuliah ini yaitu ada kognitif, pengetahuan, dan kuis. Kemudian hasil proyek, yaitu akan ada 4 proyek yang akan diberikan kepada mahasiswa, dan yang terakhir adalah evaluasi akhir semester. Untuk mendukung
materi-materi yang akan diberikan pada mata kuliah ini, maka pada mata kuliah ini ada dua referensi yang digunakan, yaitu referensi sebagai daftar pustaka utama. Kami merujuk kepada buku atau panduan dari FAO, yaitu pada FAO Irrigation and Drainage Paper nomor 56, dan juga artikel publikasi dari dosen pengampu mata kuliah yang terbaru, serta sumber-sumber sekunder lainnya yang tentunya bermanfaat dan masih berkaitan dengan keilmuan meteorologi pertanian. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-12, yaitu mengenai analisis kebutuhan air tanaman menggunakan perangkat lunak Cropwatt, di mana capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu dengan mempelajari materi ini, mahasiswa mampu mengoperasikan dan memanfaatkan data serta instrumen sederhana meteorologi pertanian untuk analisis kondisi lapangan dan laboratorium. Berikut video pembelajaran materi kebutuhan air tanaman, konsep dan aplikasi perangkat lunak Cropwatt. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah meteorologi pertanian. Oke, sebelumnya teman-teman sudah presensi? Belum. Oke, monggo silakan presensi pada HP-nya masing-masing. Saya ingatkan bahwa minimal kehadiran kita 80% sehingga diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Oke, nah hari ini kita lanjutkan materi yang sudah pekan lalu kita pelajari. Materinya yaitu tentang kebutuhan air tanaman. Oke, sekarang pertemuan keberapa, ada yang ingat? Ya, pertemuan ke-12. Oke, nah jadi pertemuan ke-12 ini kita akan membahas terkait kebutuhan air tanaman, konsep dan aplikasi menggunakan perangkat lunak Cropwatt. Oke, jadi kalau setiap mata kuliah itu kita dibebankan sebuah capaian pembelajaran. Jadi CPMK untuk mata kuliah ini yaitu teman-teman itu diharapkan mampu mengoperasikan dan memanfaatkan data serta instrumen sederhana meteorologi pertanian untuk analisis kondisi lapang dan laboratorium. Setelah mempelajari materi hari ini, harapannya teman-teman itu bisa menjelaskan konsep evapotranspirasi, memahami kebutuhan air tanaman, serta mampu menggunakan perangkat lunak Cropwatt untuk analisis kebutuhan air dan perencanaan irigasi. Nah, ini bagian dari kompetensi sebenarnya yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu tanah, khususnya bagi teman-teman yang punya passion di dunia meteorologi yang dikaitkan sama pertanian, yaitu teman-teman bisa memanfaatkan data meteorologi untuk mendukung. Nah, karena kita di ilmu tanah ya, jadi pasti tujuannya adalah untuk pengelolaan tanah, air, dan tanaman secara berkelanjutan. Nah, karena tadi judul materi kita hari ini adalah kebutuhan air tanaman. Nah, saya mau bertanya dulu sebagai pematik hari ini. Rani mungkin ya? Oke, Rani, pertanyaannya adalah apa sih pentingnya air bagi tanaman? Pentingnya air bagi tanaman itu karena air sendiri merupakan komponen vital yang mengontrol interaksi antara tanah, tanaman, dan atmosfer. Contohnya sebagai pelarut unsur hara, di mana air itu memiliki peran melarutkan mineral dan zat unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga zat tersebut itu bisa diserap oleh tanaman. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan untuk Rani. Oke. Wah, berarti materi yang kemarin itu sudah bisa sangat dipahami ya. Teman-teman, harapannya teman-teman lain itu sudah bisa memahami, bukan cuma Rani. Oke, nah berarti sebenarnya saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar, karena Rani sudah paham. Oke, jadi pentingnya air dari tanaman. Jadi
Air secara alamiah itu sumbernya dari mana teman-teman? Dari curah hujan. Nanti curah hujan yang jatuh ke permukaan akan ada yang masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, ada yang lari di atas permukaan yang kita sebut sebagai runoff, dan ada yang setelah terinfiltrasi itu akan mengalami perkolasi. Nah, nanti yang tersisa di dalam tanah itulah yang digunakan seperti yang disebutkan oleh Rani, yaitu untuk berbagai fungsi pertumbuhan tanaman. Nah, proses air di dalam tanah itu untuk melarutkan, misalnya tadi ya, mendistribusikan unsur hara, ternyata itu dipengaruhi oleh hilangnya air dari badan tanaman ataupun juga dengan daerah sekitarnya, yaitu kita kenal dengan evapotranspirasi. Nah, kenapa di sini evapotranspirasi penting? Karena tadi kalau tanaman itu kan punya makanannya unsur hara. Nah, unsur hara bisa terlarut kalau ada air. Nah, keadaan air di dalam tanah tidak serta-merta bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Oleh karena itu, di sini penting untuk mengetahui berapa sih kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman untuk segala proses dari pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya sudah bagus, pasti nanti kita akan menghasilkan produktivitas yang optimum. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, nah dalam pertanian kebutuhan air tanaman itu kita dekati dengan istilah evapotranspirasi. Oke, sebenarnya ini kan kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu evapotranspirasi? Saya Ibu. Oke, silakan. Sebutkan namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Hajarina Prisma Budi dengan NIM akhir 1020. Izin menjawab, jadi evapotranspirasi sendiri itu merupakan penggabungan dari dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi sendiri. Nah, evaporasi itu merupakan penguapan yang terjadi dari sungai, danau maupun laut. Untuk transpirasi sendiri itu merupakan penguapan air yang terjadi dari jaringan tanaman dan dikeluarkan dari stomata tanaman. Oke, bagus. Baik sekali Mas, kita berikan tepuk tangan untuk Reina. Wah, berarti nanti ujiannya dapat 100 semua. Oke. Nah, berarti kita lanjut ya, teman-teman sudah memahami apa itu evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi tanaman digunakan untuk mendekati bagaimana menghitung kebutuhan air tanaman. Sistemnya seperti neraca air. Jadi apa yang masuk itu sama saja dengan apa yang keluar. Nah, jadi apa yang diserap oleh tanaman, jumlah air yang diserap oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan airnya itu akan dikeluarkan sejumlah yang sama pada saat proses evapotranspirasi. Jadi tanaman yang membutuhkan air untuk proses transpirasi dan evaporasi. Seperti yang disebutkan oleh Reina, transpirasi itu lewatnya dari badan tanaman, ya, jaringan tanaman, sedangkan evaporasinya itu dari media tanaman atau permukaan, atau bisa juga dari permukaan tanamannya. Jadi kalau ada hujan yang jatuh di atas laut, di atas batang, maka itu prosesnya adalah proses evaporasi. Yang menghilang dari jaringan stomata atau lentisel itu disebut transpirasi. Nah, jadi yang bisa diangkakan, dikuantikan itu adalah evapotranspirasinya, satuannya adalah bisa milimeter per hari, bisa milimeter per bulan, ataupun juga bisa milimeter per periode pertumbuhan. Oke ya, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita masih pelajari konsepnya karena nanti secara keseluruhan bagaimana interaksi antara air,
tanaman, tanah kita akan pelajari pada bagian penggunaan perangkat lunak crop watt. Oke, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Reina. Evapotranspirasi itu ada evaporasi dan transpirasi. Kalau transpirasi itu tanamannya tadi jaringan, sedangkan evaporasi boleh terjadi pada badan air, open water, permukaan tanah, dan nih, permukaan vegetasi. Oke, seperti itu. Oke, nah baik, kita lanjut lagi ya, bahwa evapotranspirasi dipengaruhi karena dia hilang ke atmosfer tadi, maka paling banyak dipengaruhi oleh apa? Oleh panas, oleh iklim atau cuacanya. Jadi evapotranspirasi itu akan berbeda antara iklim yang panas dan juga yang dingin. Dia akan mempengaruhi laju evapotranspirasi. Kemudian yang kering dan basah juga itu ikut mempengaruhi kecepatan angin. Kalau lokasinya sangat berangin, maka perpindahan uap airnya semakin cepat, menyebabkan evaporasinya juga semakin cepat dan banyak. Sedangkan kalau yang tidak ada angin, ya jadi dia bahkan bisa terhenti. Uap airnya tetap berada di lokasi tersebut. Nah, kemudian salah satu lagi faktornya adalah jenis tanaman, yaitu apa? Pada fase. Semakin besar tanamannya, semakin banyak kanopinya, maka evapotranspirasi akan semakin banyak terjadi. Oke, apalagi yang pada fase, misalnya pada padi. Kalau padi dia termasuk tanaman yang harus banyak air. Jadi pada fase mana dia banyak terjadi evapotranspirasi? Mulai dari fase inisial, penggenangan, pada fase development sama mid season. Beda dengan tanaman jagung, tanaman palawija lainnya. Dan juga tergantung, nah ini kita bicara dengan tanah, tergantung pada kelembaban dari tanah. Karena tadi air yang dari hujan itu masuk ke dalam tanah yang tersimpan. Nah, kalau misalnya ada air, tentu evaporasi atau evapotranspirasi itu akan terus berlangsung. Nah, kalau airnya nggak ada di dalam tanah, apakah tetap berlangsung? Tentunya tidak, bahkan bisa terhenti. Karena kenapa? Yang nggak ada air yang bisa diserap. Kalau nggak ada air yang bisa diserap oleh tanaman, indikatornya apa yang terjadi pada tanaman? Layu, kering, layu hingga mati. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus tahu berapa sih yang harus diberikan atau kebutuhan air tanaman. Nah, jadi apa sih pentingnya kebutuhan air tanaman? Yang pertama, atau sini evapotranspirasi ya. Yang pertama, jadi membantu dalam pergerakan nutrisi pada tubuh tanaman. Yang kedua, informasi dari ini menjadi penting ya. Ini yang paling krusial. Nutrisi pada tanaman terpenuhi karena adanya air. Yang kedua, ternyata dengan mengetahui besarnya evapotranspirasi, kita itu bisa mendesain apakah keberadaan air di dalam tanah itu cukup atau tidak untuk pemenuhan kebutuhan air tanamannya. Kalau nggak cukup, berarti apa yang harus diberikan? Apa yang harus dilakukan? Yaitu betul, penambahan irigasi. Atau kalau ternyata airnya sudah cukup dari curah hujan, apakah kita perlu memberikan irigasi? Tidak. Berarti kita bisa menentukan kapan dan berapa jumlah air irigasi yang harus diberikan. Ya, yaitu untuk apa? Efisiensi penggunaan air. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Nah, tadi itu kita masih bicara konsep secara umum evapotranspirasi. Nah, mungkin masih ada yang ingat
sempat mungkin saya jelaskan di materi sebelumnya, bahwa dalam menganes kebutuhan air tanaman kita mengenal dua istilah. Ada evapotranspirasi tanaman reference atau standar yang kita kenal dengan etinol. Nah, ini kan kita pelajari minggu kemarin ya. Oke, dan yang kedua adalah evapotranspirasi tanaman aktual atau evapotranspirasi yang benar-benar menggambarkan kebutuhan air tanaman secara aktual, mulai dari jenis tanamannya sampai pada tahap perkembangan. Nah, ini kita kenal dengan ETC. Hubungannya apa? Kita menghitung ETC ya. Oh, pertama nih tadi ada etinol. Jadi kalau etinol itu semuanya bergantung pada kondisi iklim atau cuaca. Dan standarnya adalah tanaman rumput yang terairi dengan baik, tumbuh dengan optimal. Nah, untuk menghitung kebutuhan air tanamannya secara aktual, maka etinol kita kalikan dengan KC atau faktor koefisien tanaman. Nah, KC inilah yang nantinya akan mempengaruhi atau memberikan perbedaan berapa evapotranspirasi setiap masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu tadi ada inisial, fase development, mid session hingga late session. Jadi nilai KC-nya akan berbeda dari 4 fase ini. Sehingga ETC itu kita bisa hitung dari etinol dikalikan dengan KC. Oke, jadi secara umum kalau teman-teman lihat ya dari hasil penjelasan kita di atas, bahwa untuk menghitung kebutuhan air tanaman kita lihat dari climate-nya, crop type, dan pertumbuhan tanaman. Nah, hari ini kita coba merangkum semua dalam perangkat lunak crop watt. Oke, semuanya sudah di-download ya? Sudah. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ini ada climate-nya, ada curah hujan, ada jenis tanaman, dan jenis tanah. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada climate-nya. Oke, sepertinya ini error ya. Kalau crop watt sepertinya memang sering error. Jadi perlu diperhatikan kondisi laptopnya. Oke, kalau sudah terlalu lama bekerja biasanya sering lambat dalam mengprogres ya. Oke, yang pertama ada climate. Nah, kalau dalam crop watt tadi ya, parameter iklimnya ada suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan lama penyinaran matahari. Ini satuannya dalam bulanan. Nanti kita akan mendapatkan nilai evapotranspirasi standar. Oke, berikutnya ada komponen dari curah hujan. Nah, curah hujannya juga itu merupakan data curah hujan bulanan. Nanti yang digunakan akan mengeluarkan namanya curah hujan. Yang akan kita gunakan adalah effective rainfall. Oke, ini yang kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya. Kemudian tanaman. Nah, ini nanti kita akan nanam ya. Kita akan memilih jenis tanamannya apa. Monggo bisa dipilih. Kalau kebetulan di crop watt ini kita bisa memilih jenis tanamannya ya, misalnya seperti ini. Nah, dari crop watt ini akan menjelaskan berapa KC-nya di sini, state pertumbuhan, serta sampai pada kedalaman akar. Fase ini nanti juga akan mempengaruhi berapa air yang bisa masuk. Nah, terakhir yaitu jenis tanah. Nah, jenis tanahnya di sini ada berdasarkan tekstur, yaitu ada heavy, medium, dan light. Kalau heavy, tanahnya yang berat. Kira-kira kalau tekstur tanah yang berat itu didominasi oleh liat. Yang light
Ya, pasir. Kalau yang medium? Belum, bagus sekali. Jadi itu yang mempengaruhi besar evapotranspirasi karena mempengaruhi ketersediaan air di dalam tanah. Nanti terakhir kita akan, nah ini karena tadi kita belum set datanya ya. Jadi ini terakhir di bagian CWR-nya akan kita ketahui berapa kebutuhan air tanamannya dibandingkan sama effective rainfall sehingga kita bisa menentukan berapa sih air irigasi yang harus diberikan dalam setiap pertumbuhan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Monggo, ada yang mau bertanya terkait? Ya, silakan disebutkan namanya ya. Saya mau dulu dengan kasus 19. Saya mau bertanya, kemarin kan saya sudah coba-coba untuk memprogram program ini. Ketika data iklim pada suatu daerah itu sudah lengkap, itu bagaimana? Apakah akan mengaruh pada hasilnya atau tidak? Oke, baik. Kalau data iklimnya tidak lengkap, nah memang itu menjadi salah satu permasalahan ya. Nah kebetulan kalau Cropwatt memang dia membutuhkan data di Nah, kalau misalnya tidak lengkap, teman-teman itu di Cropwatt bisa memilih mana saja yang ada. Oke, jadi kalau misalnya cuma temperatur saja, monggo. Biasanya kan kita diberinya cuma temperatur rata-rata, maka kita bisa memilih average temperatur, tidak perlu minimum sama maksimum. Nah, tapi setahu saya ya, kalau di BMKG penyedia unsur itu biasanya ada suhu, ada kecepatan angin dan juga kelembaban. Gitu ya, hanya memang nanti perbedaannya adalah ketersediaan stasiun pengukur iklim. Ya, tapi kan kita punya BMKG, jadi insya Allah itu akan tersedia. Oke, seperti itu. Oke, bisa dipahami ulum? Baik. Mungkin satu lagi pertanyaan dari teman-teman? Ibu, izin bertanya, kenapa saya Kisya? Sebelumnya saya bertanya terkait curah hujan ini. Kenapa untuk perhitungan ini itu yang digunakan curah hujan efektif, bukan curah hujan 4 tahun? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kenapa menggunakan effective rainfall? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau hujan jatuh ke permukaan, tidak seluruhnya masuk ke dalam tanah. Ada yang jadi runoff, ada yang terinfiltrasi, dan ada yang menjadi perkolasi. Nah, air yang benar-benar tertinggal di dalam tanah, itulah yang disebut dengan effective rainfall. Air yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Makanya kita menggunakan effective rainfall. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Baik, karena waktunya untuk mata kuliah ini sudah selesai, maka untuk materinya kita cukupkan sampai sini. Harapannya teman-teman bisa memahami lebih banyak ya, bisa dimanfaatkan untuk di luar seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk menjelaskan lebih jauh dari Cropwatt. Minggu depan teman-teman sudah punya proyek untuk dikerjakan per kelompok ya. Ya, nanti cari data iklim, jenis tanaman, dan juga setiap pertumbuhannya. Nanti saya sudah ada di MMP, REPS, kemudian materi hari ini, dan juga proyek yang akan dilakukan. Monggo silakan dicek di MMP masing-masing. Oke, baik, dari itu untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Meteorologi Pertanian. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.